Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Qala al-imam al-hujjat al-islam Abi Hamid al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa'lam anna al-a'zam al-asbab, halaman 83. Kitab Muraqqil Ubudiyah halaman 83. Baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari bawah. Sama. I'lam. Beda. Beda Beda. Ambo kitab ambo tertulis dari tahun. Jadi anda banyak punya kitab lama-lama, dan itu anda paling suka pakai kitab lama daripada kitab baru. Kalau kitab baru tu awak aja yang megangnya baru. Kalau kitab lama setidaknya yang memegangnya itu lah banyak lah kan. Bisa jadi beliau, pasti beliau sudah memegangnya. Tentu guru beliau bisa jadi memegang. Harum, wangi. Mungkin karena apa ya? Tapi membukanya harus pelan-pelan. Kalau cepat membukanya patah dia, bukan sobek, patah. Kayaknya kayunya agak banyak. Ini dah banyak patah nih semana ini. Memang patah, bukan sobek. Kalau sobek berbunyi dengan kalau patah. Jadi kadang ada yang bagian mana yang kemarin, kalau agak kasar kita hancur nih. Nah itulah, maka ana jaga kitab ini nih. Alhamdulillah. Qala, dia masih bagian daripada apa, maksiat hati kemarin. Wa'lam, ketahuilah, annal a'zam al asbab, bahwa sesungguhnya sebab-sebab kerasnya hati kita, kerasnya hati, kotornya hati dalam menuntut ilmu. Apa penyebabnya? Kata Imam Al-Ghazali, li ajalil mubahah, karena kita menuntut ilmu masih ingin terkenal. Jadi kita menuntut ilmu agar kita dikenal orang, bahwa kita nanti orang alim. Wal munafasah, dan ingin berdebat, munakasyah. Munafasah ingin dikagumi orang, ingin dipuji-puji oleh orang. Itu dia, ingin dipuji-puji oleh orang, ingin. Dan kebanyakan penyakit ini penyakit yang dialami bukan oleh orang awam, tapi penyakit ini dialami kebanyakan oleh orang yang berilmu. Kalau orang awam tak akan ada dia, karena dia orang awam tu mengaji memang untuk mengalimkan dirinya saja, habis. Dia belajar ingin untuk mendapatkan ridha daripada Allah. Dia belajar agar ingin tahu bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan kalau orang alim belajar, kebanyakan dia ingin terkenal atau ingin dikagumi oleh orang. Di antaranya Imam Abi Hanifah punya murid namanya Abu Yusuf. Jadi ketika Abi Hanifah pergi berangkat haji, majlis pengajian Abi Hanifah dititipkan kepada Abu Yusuf. Jadi Abu Yusuf lah yang mengajar di majlisnya Imam Abi Hanifah. Ketika Imam Abi Hanifah pulang, majlis Imam Abi Hanifah yang biasanya ramai itu sedikit. Kemana orang-orang pergi mengaji kepada Abu Yusuf? Pada Abu Yusuf ni muridnya Imam Abi Hanifah. Jadi dibuatlah
pertanyaan oleh Imam Abi Hanifah. Kata Imam Abi Hanifah, cuba tanyakan pertanyaan ini ke Aba Yusuf. Dapat nak oleh Aba Yusuf. Ketika diberikan pertanyaan itu ke Aba Yusuf, langsung Aba Yusuf sadar, pertanyaan ini pasti bukan dari kalian, kata Aba Yusuf. Ini pertanyaan ini pasti bukan dari kalian. Ini pasti yang bertanya ini Imamul A'zam. Imamul A'zam yang dimaksud adalah pasti Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Ditutup pengajiannya, balik mengaji kembali ke tempat Imam Abi Hanifah bin Nu'man. Kemudian kata Imam Ghazali, wa huwa muta'arrid lil halak bisabab fanzur ay umurka, maka pikirkanlah, lihatlah urusan-urusan engkau yang lebih penting. Ata'allama kaifiyatal hadr min hadzal muhlikat, dan mesti juga engkau mempelajari daripada penyebab-penyebab kehancurannya dan rusaknya daripada diri engkau. Wa tashtaghilu bi islahi qalbika, dan sibuknya diri engkau untuk memperbaiki hati engkau. Kita sibuk memperbaiki hati kita saja. Wa imaratil akhiratik, dan kita sibuk dengan memikirkan kejayaan kita untuk akhirat. Itu penting itu. Bagaimana hati kita bersih, bagaimana hati kita baik, dan di akhirat pun kita jaya, itu perlu untuk kita pikirkan. Fatatlubu minal ilm, maka tuntutlah daripada ilmu. Ilmu yang apa? Ilmu yang menjauhkan dirimu sebab dari bertambah kesombongan. Maksudnya jangan kita dengan bertambah mengaji bertambah sombong, jangan. Hati-hati. Bertambah mengaji semakin ria, bertambah mengaji semakin hasad, semakin mengaji semakin ujub, sombong, hatta sehingga engkau binasa, engkau hancur bersama orang-orang yang binasa. Jadi orang-orang dulu banyak dia binasa itu karena sombong. Orang-orang dulu banyak habis ilmunya karena ria, seolah-olah dia saja yang alim, orang lain tidak. Hasad penyakit yang berbahaya dalam menuntut ilmu. Orang tak boleh hebat, kita saja yang mestinya. Orang tak boleh juara, kita saja yang mestinya. Kalau ada orang sedikit berlebih daripada kita, langsung kita munculkan fitnah. Ini hati-hati ini. Ini hasad, sombong, hati-hati. Wa hadhil khisal, dan ini tiga perkara minal ummahatil khaba'ithil qulub, ini daripada ibunya kotoran hati. Jadi puncak kotoran hati itu dengan tiga penyakit inilah dia. Walaha maghrisal wahid wa huwa hubbud dunya, dan ketiganya ini bersumber daripada satu sumber. Satu sumber itulah namanya hubbud dunya. Hubbud dunya ini mencintai dunia. Ini agak payah ini. Kita ni hubbud dunya banyak, baju nak yang hancak, rumah yang nak mewah, kendaraan yang mewah, tu hubbud dunya namanya ini. Hubbud dunya. Ya, baju yang nak mahal, baju dengan celana harganya harga-harga jutaan, sendal macam tu juga, jam tangan gitu juga. Itu hubbud dunya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia itu menyebabkan kita susah mati. Hati-hati, jangan begitu cinta terhadap dunia. Sekedarnya saja. Siapa yang tak cinta dunia? Cinta, tapi jangan terlampau berlebihan, biasa-biasa saja. Kata Nabi SAW, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pemula, atau cinta dunia itu ujung daripada setiap kejahatan. Puncak daripada dosa adalah hubbud dunia. Ketika kita hubbud dunia, maka mulailah kita terbibit daripada dosa. Kita nak bawa tuan cak terpaksa berhutang, hutang ke bank, riba. Ingin rumah mewah, ingin rumah direnovasi, piti nak sanggup no, akhirnya minjam hutang kawan, hutang berbunga, datang ke rentenir, riba, dosa. Apa lagi? Pokoknya hubbud dunia itu daripada puncak daripada segala dosa. Malah Imam Nawawi mengatakan, fa innahu yuqa'u fi syubhat, maka sesungguhnya itu bisa menjatuhkan kepada syubhat. Hubbud dunia ke syubhat. Segalanya kita halalkan, kemudian kepada yang makruhat, kemudian bisa kepada perkara yang haram, wa'iyadzubillah. Wa ma'ahadha, maka karena itulah
fad dunya mazra'ah, dunia itu tempat bercocok tanam, kampung yang bercocok tanam, wal akhiratu, dan akhiratlah tempat untuk mengambil hasilnya. Jadi dunia tempat bercocok tanam untuk akhirat. Di dunia kita menanam, memanennya kita di akhirat. Jadi kita hari ini mengaji, duduk di masjid, salat, berzikir, ini menanam. Apa yang kita tanam? Amal saleh. Jadi nanti kapan mengambilnya? Memanennya nanti di akhirat. Begitu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Biasanya teman-teman membakar bukhur, kini kopi dibakar kawan-kawan. Keras baunya pas masuk tadi, lezat kali bau kopi. Asal jangan habis nanti, setelah kita ngaji habis nanti. Tinggal uapnya aja lagi. Coba tengok nanti udah mendidih, dia dihidupkan juga listriknya. Awak arok juga minum kopi itu siap pengajian kan? Rupanya enggak. Kopi itu minuman orang-orang saleh. Rugi kalau antum kalau tak mau kopi. Orang-orang saleh kita baca ya minum kopi. Sehingga banyak ulama-ulama dulu mengarang kitab tentang kopi. Ada namanya Tuhfatul Ikhwan fi Ahkamis Syarabal Qahwah wad Dukhan. Ada kitab satu membicarakan tentang kehebatan minum kopi. Banyak ulama-ulama, Syekh Yasin juga ada mengarang, banyak para ulama mengarang. Kalau tak salah Imam Suyuti juga mengarang kitab tentang kehebatan kopi itu. Gitu. Jadi pernah saya dulu waktu balik dari Mesir, jalan-jalan ke UIN. Di UIN waktu itu pembantu dekan Ustadz almarhum Dr. Nasaruddin, senior kami di Darussalam. Jadi dibawa makan ke kantin. Jadi makan ke kantin, minum. Jadi beliau mesan kopi. Ana waktu itu mesannya teh aja. Dah teh katanya. Jadi kata beliau sambil menghisap kopi, memang lomak kopi ku katanya. Iya Ustaz nak mencuba teh, dia tentu daangnya. Teh itu minum orang bencong tu katanya. Itu kata beliau almarhum Ustaz Nasaruddin. Orang bencong minum teh tu. Kalau orang bagak tu minum kopi. Ansu-ansu lah kopi tadi, anjak lagi yang ke kawan angku lah minum kopi dan angku lah minum teh dan kopi aja lah kata. Tidak, itu kan bahasa beliau saja. Beliau merokok, ngopi. Orang merokok memang dengan kopi itu cocok. Jadi balik kita, fad dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia itu mazra'atul akhirah. Dunia ini untuk bercocok tanam, nak kita ambil nanti di akhirat. Tapi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, faman akhadha minad dunya, siapa yang mengambil dunia, sesuatu daripada dunia tapi dengan ukuran darurat, ukuran hajat saja, sekedar keperluan saja, la yasta'inu biha, maka membantu biha dengannya dunia. Akan kita terbantu kita dengan dunia. Maksudnya sekedar darurat itu apa? Untuk makan, untuk anak sekolah, untuk kuat nanti ibadah, untuk bisa datang pergi mengaji, bisa salat berjamaah. Itu kan sekedar kebutuhan hajat kita saja. Maka dunia akan terbantu bagi diri kita. Tidak apa-apa, itu maksudnya. Jadi sekedar untuk kebutuhan hajat saja. Tapi kalau dia mengambil dunia untuk kekayaannya dan dia bersenang-senang untuk dengan dunia tadi, famuhlikat, maka dunia itu akan membinasakan kita. Ya, Imam Ghazali sudah mengajarkan kita. Jadi kalau kita ingin baik di dunia ini, ambil dunia ini sekedar kebutuhan saja. Kebutuhan, cari uang untuk nafkah anak, untuk bisa menafkahi anak, nafkahi isteri, bisa sekolah anak, ya, bisa lo sekolah bini awak balik. Itu kan sekedar hajat saja ya. Kebutuhan hajat, tak apa-apa. Tapi waman adrakat dunya liyatana'amu biha fad dunya muhlikat, maka apabila seseorang mengambil dunia untuk dinikmatinya, berlebih-lebihan dia dengan dunia, maka dunia akan membinasakannya. Hati-hati kita ya, maka hati-hati. Sekedarnya saja. Memang kita lihat orang-orang kaya itu banyak juga yang binasa. Kadang ketika berjalan kita dengan orang-orang kaya, langsung ada ucapan yang keluar dari mulutnya, Ustaz saya tengok tak ada yang Ustaz fikirkan. Padahal banyak yang awak fikirkan itu.
Dia pula mengatakan, saya senang melihat ustaz, tak ada beban sedikit pun katanya. Padahal beban awak kalau dia agen kainnya nak tolok dia lah. Cuman inya menganggap kita tak ada beban. Kenapa Pak? Saya walaupun saya banyak, ustaz, kebun saya luas, sawit saya luas, saya punya SPBU, tapi saya banyak pikiran saya ustaz. Apa yang Bapak pikirkan? Saya tak ada anak satu pun yang untuk saya siapkan akan mendoakan saya. Tak ada anak, saya suruh anak sekolah pesantren cabut, saya sekolahkan anak ke luar negeri, belum lagi sampai di sana dia dah balik pulang. Begitu. Jadi tak ada satu pun yang, itu yang saya pikirkan sekarang. Jadi kata saya, cari menantu yang ustaz. Mencari menantu ustaz tu pun payah prosesnya kata ni. Jadi susah, banyak orang yang berpikiran seperti ini. Jadi siapa yang mencari dunia, siapa yang mengambil dunia tapi sekadar untuk hajatnya saja, maka dia selamat. Tapi siapa yang mengambil dunia dan ia menikmati dunia itu terlampau berlebihan, maka dunia akan membinasakannya. Maka kata ba'duhum, kata Imam Nawawi, talabul kasb, menuntut mencari kerja, mencari usaha, itu sesuatu yang dibolehkan. Malah Imam Nawawi mengatakan ada 4 jenis dalam mencari usaha, mencari rezeki. Pertama, ada hukumnya wajib. Ini agak berbeza dengan syarahan kita sebelumnya. Mencari usaha, bekerja itu wajib, fardu. Pertama, siapa dia? Kasbul aqalul kifayah li nafsihi wa iyalihi wa dinih. Orang yang mencari usaha, orang yang berusaha, tapi itu untuk menghidupkan dirinya sendiri, keluarganya dan agamanya, maka mencari usaha baginya hukumnya wajib. Itu pertama. Jadi kita bekerja untuk apa Bapak-bapak? Kita bekerja untuk menafkahi diri, untuk menafkahi anak dan isteri, untuk agama. Berarti pekerjaan kita hukumnya wajib. Itu pertama. Kedua, kata Imam Nawawi, ada hukum mencari kerja ni hukumnya sunnah. Mana dia sunnah? Wa huwa zaidun ala dhalik, agak berlebih daripada itu sedikit. Mana? Liusibihal faqir. Kita bekerja supaya kita bisa membantu orang fakir. Masya Allah. Au yasilu bihi rahmah, atau bisa kita memberikan bantuan kepada para janda, bisa memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang abid, atau membantu ustaz dalam membantu ustaz-ustaz atau para ulama. Maka ini mencari usaha, mencari rezeki, bekerja, itu hukumnya sunnah. Saya banyak dulu mendapat cerita dari para masyaikh kita. Dulu kenapa para ulama tu belajar enak? Karena sudah ada yang membiayainya. Ada orang kaya yang membiayai. Jadi kata orang kaya ni, Tuan tak usah pikirkan nanti apa usaha Tuan. Tak usah nanti Tuan mencari bantuan ke mana-mana. Tak usah Tuan nanti minta proposal sana sini. Saya biayai Tuan agar Tuan belajar. Selama belajar saya kirim terus tiap bulan kepada Tuan. Begitu Imam Abi Hanifah kita kenal begitu, Imam Nawawi, banyak ulama-ulama begitu juga. Sampai hari ini masih ada ulama yang dibuat oleh penguasa orang kaya yang seperti itu. Ini orang kaya betul-betul orang kaya yang dermawan lah begitu. Saya sampai hari ini punya salah seorang guru, ya kiai kita, itu setiap bulan itu ada yang mentransfer ke rekening beliau itu 100 juta setiap bulan. Makanya beliau betah di pondok, ngajar saja, pembangunan lancar. Karena ada orang kaya yang sudah diniatkan itu memberi 100 juta tiap bulannya, 100 juta tiap bulan. Itu sudah berjalan hampir 10 tahun sampai hari ini. Wah, itu dia. Jadi kiai tadi tak perlu memikirkan untuk apa lah buat PT lokal, asrama lah buat. Jadi mengajar iyo juga, mencari PT iyo juga. Jadi tak fokus dia kiai tadi. Tapi kalau sudah ada orang kaya yang seperti itu, dia fokus saja ni lagi. Gitu. Kita menunggu orang macam tu lah doa enak. Payah kalau itu. Jadi ada. Sampai hari ini beliau curhat ke saya, Ustaz mungkin agak bingung kan, kata dia.
saya tidak ada bekerja, jualan pun tak ada lagi, kebun pun saya tak punya, tapi kami masih bisa membangun asrama, kami bangun lokal, kami bangun balai-balai pendopo, kami bangun. Tahu Ustaz dari mana? Enggak, saya ada muhsinin, katanya. Muhsinin itu orang yang baik, orang kaya dermawan yang setiap bulannya mengirim uang 100 juta terus setiap bulan rutin, dan itu tak pernah di auditnya. Jadi pernah suatu ketika ada orang yang menyampaikan fitnah ke beliau bahwa kiai itu salah guna uang itu oleh kiai itu. Jadi datanglah orang kaya tadi ingin mengaudit. Langsung kiai tadi menyampaikan, mulai hari ini tak usah engkau kasih uang yang engkau kirim kepada kami. Cukuplah kalau memang engkau akan mengaudit kami. Kalau engkau sudah bersedekah kepada pesantren, engkau yakinlah bahwa Allah pun akan memberikan sesuatu kepada engkau. Tapi kalau engkau mulai mencurigai pesantren, berarti sudah ada niat yang tak elok daripada hati engkau. Mulai hari ini mohon engkau hentikan bantuan itu kepada kami. Ternyata dengan kiai tadi mengucapkan seperti itu, justru bertambah yakin dia. Tidak kiai, saya tak akan mengaudit, tetap akan saya kirim kepada kiai 100 juta dalam setiap bulannya sampai hari ini. Ini ya, dengan ulama kalaulah curiga itulah gawat ini. Tak kan mungkin pula, kecuali kalau ulama tadi bertukar-tukar aja mobilnya dalam 3 bulan tu wajar. 3 bulan kau Pajero, 3 bulan besok lah nampaklah dah Alphard. Siap tu berganti pula juga Camry. Tu perlu kita curiga itu. Tapi kalau Innova buruk taruh aja nya pakai, tak perlu curiga. Itu pun dipinjam ada orang curiga aja tu, itu parah. Ya. Kalau Avanza taruh aja nya mobil Pak Imam tu tak perlu curiga ya. Tapi kalau betul ganti-ganti mobilnya tu baru curiga gitu. Fad dunya mazra'atun. Jadi pertama tadi ada yang wajib mencari nafkah. Kedua ada sunnah mencari nafkah. Mana mencari nafkah yang sunnah? Apabila mencari nafkah itu terselip niat di hati kita, aku mencari nafkah ini untuk membantu fakir, aku mencari nafkah ini untuk bisa membantu para janda, untuk menyekolahkan anak yatim, maka mencari nafkah itu naik darjat kepada hukumnya sunnah. Sunnah berarti dapat pahala ketika dia mencari nafkah. Atau daripada membantu ulama, atau membantu ustaz, atau membantu pesantren, itu hukumnya sunnah itu. Dan wal mubah, ada mencari rezeki, mencari kerja, bekerja itu hukumnya mubah, boleh. Mana dia? Orang yang bekerja lebihan daripada sedemikian, tapi untuk sekedar menghias dirinya saja, ya sekedar untuk menghias lah gitu. Ada juga untuk menghilangkan fitnah. Ini orang kaya, tapi kayanya kaya daripada harta warisan, tapi tak ada nampak, maka dia dianjurkan juga untuk menampakkan kekayaannya tadi. Itu hukumnya mubah tadi. Dan ada lagi bekerja tadi hukumnya haram. Na'udzubillah. Bekerja tapi dapat dosa, mencari nafkah tapi dapat dosa. Mana dia? Wa kasbu ma amkana litakatsura wa tafakhura ay ida'a'ul 'azma wa syaraf. Orang-orang yang berusaha untuk mengumpul-ngumpulkan harta, kemudian berbangga-bangga ia dengan harta tadi. Oh, saya banyak mobil saya ni, mobil saya 5, kebun saya luas, emas saya banyak. Untuk dikumpul-kumpulkan harta, kemudian dia berbangga-bangga dengan harta itu, maka berusaha mencari kerja, mencari nafkah seperti itu hukumnya haram. Hati-hati kita. Haram itu. Jadi jangan nak berkumpul-kumpul harta untuk bermegah-megah, hendak. Setidaknya kita mungkin bisa niat yang nomor 2 tadi. Mana yang mencari rezeki, niatlah dengan niat yang nomor 2 tadi. Aku mencari rezeki ini untuk anak, untuk isteri, untuk keluarga, dan untuk fakir miskin. Cari fakir miskin. Siapa fakir miskin? Nafkahi fakir miskin. Fama amkana litakatsura wa tafakhura. Dan orang-orang yang mencari rezeki, nafkah karena untuk mengumpulkan harta dan untuk berbangga-bangga dengannya, maka hukumnya haram. Fahadhihi an-nubdhatul yasirah.
Inilah daripada sesuatu yang sedikit min zahiril ilmi taqwa, daripada zahir ilmu takwa, dan dianya ilmu takwa itu permulaan hidayah. Fa in jarabat, dan apabila engkau mencoba dengan ini ilmu bidayatul hidayah ini terhadap diri engkau, wa tawa'atuka, dan engkau akan mengikuti alaiha, di atasnya, fa alaika, maka hendaklah engkau membiasakan untuk membaca kitab yang bernama Ihya Ulumuddin. Jadi kalau kata Imam Al-Ghazali, kalau ingin lebih mengetahui lagi seperti apa ilmu bidayatul hidayah itu, maka bacalah kitab beliau yang lebih tinggi lagi, nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali ini punya kitab tasawuf tu ada 3 tingkatan. Untuk dasar namanya Bidayatul Hidayah, pertengahan sedikit namanya Minhajul Abidin, agak tinggi sedikit namanya Ihya Ulumuddin. Itu kitab Imam Ghazali itu. Jadi Imam Ghazali ini memang pakarnya dia. Pakar dalam bidang ilmu mantik, logika, pakar dalam ilmu tauhid. Beliau punya kitab nama dalam ilmu tauhid Al-Iqtisad fil I'tiqad. Beliau punya dalam bidang tasawuf 3 kitab, Bidayatul Hidayah, kemudian Minhajul Abidin, kemudian Ihya Ulumuddin. Beliau juga punya dalam masalah fikih ada Al-Wasit, Al-Wasit, Al-Wajiz. Beliau juga punya dalam kitab mantik Mi'yarul Ulum. Beliau punya dalam bidang untuk pendidikan anak namanya Ayyuhal Walad. Beliau punya banyak kitab. Maka Imam Ghazali ini alim. Maka orang yang menghina Imam Ghazali itu kebanyakan orang bongak, orang bodoh, tak tahu bagaimana kedalamannya Imam Ghazali ilmunya. Dia hina orang yang banyak ilmunya, lautan ilmu. Itulah dia Imam Al-Ghazali rahimahullah. Saya dapat cerita di Mekah, di rumah Syekh Muhammad Ismail Zain, ketika mengaji di rumah beliau di Rusaifah. Jadi ketika kitab Ihya Ulumuddin dahulunya dirobek-robek oleh orang, dibakar kitab Ihya, dibakar, dirobek-robek kitab Ihya, karena tuduhan mereka dalam Ihya banyak hadis maudhu', dalam Ihya banyak hadis palsu, dan banyak khurafat dalam Ihya. Dibakar, dirobek-robek. Ketika setelah dibakar, dirobek-robek itu, malamnya yang merobek tadi ulama besar juga, ulama besar, ulama terkemuka juga. Bermimpi, beliau bermimpi disidang oleh Rasulullah dalam sebuah persidangan majlis. Dihadirkan Imam Ghazali, dihadirkan yang merobek-robek, yang membakar tadi ulama besar. Sebagai hakimnya Rasulullah. Kata Nabi kepada Imam Ghazali, betulkah karanganmu Ihya Ulumuddin? Betul ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi kepada yang merobek, kenapa engkau merobeknya, kenapa engkau membakarnya? Karena di dalamnya ada hadis-hadis palsu, ada hadis-hadis maudhu', dan itu engkau tidak mengucapkannya. Kata langsung Nabi jawab, betul itu Ihya Ulumuddin? Iya. Ditanya lagi oleh Rasulullah, mana hadis-hadis yang tak pernah aku meriwayatkannya, yang tidak pernah aku ucapkan? Kata si yang membakar tadi, hadis ini. Kata Nabi, seluruh hadis yang engkau baca adalah pernah aku menjelaskan dan pernah aku mengucapkan. Akhirnya bagaimana? Terhakimilah si yang membakar tadi, dicambuk yang membakar tadi. Ini dalam mimpi nih. Dicambuk yang membakar kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali tadi, dicambuk dengan beberapa cambuk di punggungnya. Ketika itu ia bangun dan ditengok punggungnya betul-betul berbekas cambukan tadi. Sakitnya luar biasa sampai memerah dan berdarah punggung dia tadi. Jadi dia bermimpi disidang oleh Rasulullah, tapi hukumannya di alam nyata dikasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung dia taubat, dia cari makamnya Imam Ghazali dan ia ziarahi makam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi kalau ingin wahabai-wahabai, coba pula buat seperti itu. Kau naknya datang dek malaikat maut, macam-macam kata malaikat maut kan. Coba kalau berani. Kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, Masya Allah. Man lam yaqra Ihya falam ahya. Siapa yang tak membaca Ihya maka dia belum hidup. Begitu kata Imam Al-Iraqi. Begitu juga pujian ulama, banyak pujian ulama terhadap kitab Ihya Ulumuddin. Jikalau seandainya boleh membaca selain Al-Fatihah di dalam solat, maka Ihya Ulumuddin lah yang akan dibaca. Begitu dia. Siapa lagi Nabi yang titip salam kepada Nabi Muhammad? Untuk Imam Ghazali.
Nabi siapa? Nabi Musa, Nabi Isa. Yang titip salam kepada Nabi Muhammad, titip salam aku kepada seorang wali. Itulah Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Baca pujian-pujian ulama terhadap Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kita alhamdulillah masih bisa mempelajari, membaca tulisan daripada Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Kata Imam Abi Hasan Asy-Syadzili yang memiliki Hizbul Syadzili, Hizbul Bahar, Imam Asy-Syadzili, kata Imam Syadzili, aku apabila sesuatu yang susah aku untuk mendapatkannya, susah aku untuk mendapatkan itu, aku selalu berdoa dan belum Allah kabulkan, maka aku akan menyebut nama Imam Al-Ghazali di dalam doaku dan berikutnya langsung Allah kabulkan. Jadi antum punya hajat, hajat itu rasanya susah kita untuk mendapatkannya, maka bertawassullah dengan Imam Al-Ghazali. Begitu kata Imam Abi Hasan Asy-Syadzili, sahibul Hizbul Bahar. Begitu. Saya alami itu, saya coba itu, susah saya mendapatkannya, dan kadang tak dikira rasanya kita berhak untuk mendapatkannya. Tak bisa. Saya bermunajat kepada Allah, saya masukkan nama Imam Ghazali di dalam doa itu dan Allah kabulkan. Nah, begitu ni. Coba, mana antum yang belum punya pendamping hidup, nak laku-laku tu. Cuba baca itu tu. Awak niu ke orang tak niu ke awak. Orang niu ke awak pula nak niu ke orang. Cuba baca doa tu dalam apa? Ya Allah, aku bermohon kepada Engkau ya Allah, dengan ilmunya, dengan kealimannya Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Ghazali, Hujjatul Islam, aku bermohon berkatnya ya Allah, tolong kabulkan permohonanku ya Allah. Sebutkan permohonan kita. Apa permohonan kita? Permohonan kita, lunakkan hati anak si Anu tu ya Allah. Ya, itu dia. InsyaAllah lunak hati. Supaya engkau mengetahui, kata Imam Ghazali, cara sampai kepada batin takwa, cara sampai kepada batin takwa, batin di dalam, zahir takwa di luar. Fa idza amarta bit taqwa batin qalbak fa inda dzalika tarfa'ul hijab bainaka wa baina rabbik. Kalau engkau sudah sampai kepada batin takwa tadi, maka antara engkau dengan Allah tidak ada lagi antara. Wa takshifa lakal anwarul ma'arif, dan akan terbuka bagi engkau daripada cahaya-cahaya ma'rifat. Wa tanfajiru min qalbika, dan akan timbul daripada hati engkau yanabi'ul hikam, daripada bintang-bintangnya hikmah. Itu dia. Jadi kalau sudah sampai batin takwa itu, akan terbuka hijab kita dengan Allah. Apa maksud daripada batin takwa? Di sini disebutkan seperti batin takwa yang ada pada syarah pada matan itu adalah daripada mimma ayyahdura fi qalbi inda kulli ruknin min syartin min syurutin min a'mali salah. Sama dengan salat, rukun-rukun salat, baru kita tahu bahawa batin takwa itu masuk ke dalam dada kita. Seperti kita mendengarkan suara azan, hadir hati kita. Orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati kita hadir. Apa kehadiran hati kita? Kita berpikir, ini baru panggilan di dunia. Bagaimana dengan panggilan nanti di hari kiamat? Bagaimana nanti kalau dipanggil di hari kiamat? Apakah kita masih sempat lagi untuk mencuci tangan? Masih sempat lagikah kita untuk membasuh wajah? Masih sempat lagikah kita untuk memakai pakaian yang bagus, pakaian yang baru? Kalau kiranya tak sanggup lagi, maka selagi ada panggilan itu di dunia, cepat-cepat datangkan panggilan itu. Begitu dia. Dan ketika kita menutup aurat, begitu juga. Ketahuilah bahawa makna daripada menutup aurat itu adalah menutupi bagian daripada yang buruk-buruk daripada badan kita, menutupi aib daripada badan kita. Maka begitu pula lah batin takwa. Batin takwa menutupi aurat, menutupi daripada segala aib-aib yang ada pada dirinya. Kita punya aib di diri kita, ada aib, buruk sekali aib kita. Maka aib yang ada di diri kita ni untung tak berbaun. Kalau berbaun, orang pun tak sanggup duduk di dekat kita, saking busuknya daripada aib diri kita. Kita ni masing-masing kita ni punya aib, Maka jangan kita
untuk mengatakan orang punya aib tapi kita tidak punya aib. Maka oleh kerana itu, apa kata Imam Athaillah Iskandari? Apa kata beliau? Sibukkanlah dirimu untuk mengenal aib dirimu dan jangan kamu memutar atau mengkaji aib orang. Dalam arti kata, berburuk sangkalah dirimu berburuk sangkalah engkau kepada diri engkau dan berbaik sangkalah engkau kepada orang lain. Itu dia. Kepada orang lain berbaik sangka kita. Kalau kepada diri kita tak apa-apa berburuk sangka. Lebih bagus kita untuk berburuk sangka kepada diri kita. Dan begitu juga ketika seseorang menghadap kiblat, fahuwa sarfu zahir wajhika an sairil jihad, bahwa kita mempalingkan wajah kita daripada segala arah. Kita cukup arah kita kepada arah Baitullah, kepada Allah. Falyakun wajhu qalbika ma'a wajhi badanika, maka sama wajah hati dengan wajahnya yang ada di hadapan kita. Jadi hati menghadap ke Baitullah, muka pun menghadap ke Baitullah. Begitu dia. Maka kata orang tasawuf apa? Kiblat tu ada 3 katanya. Kata orang tasawuf. Kalau kata orang fikih, kiblat tu cuman Kaabah saja. Tapi kalau menurut orang tasawuf, kiblat tu ada 3. Kiblat mata ke sajadah. Jadi ketika solat, mata menghadap ke sajadah, memandang ke sajadah, karena kiblat mata sajadah. Kiblat badan ke Ka'batullah, Ka'bah. Badan mesti harus dihadapkan ke arah Ka'bah. Dan kiblat hati ke ma'rifatullah. Itu kiblat. Jadi kiblatnya orang tasawuf 3. Kiblat mata ke sajadah, kiblat badan ke Ka'bah, kiblat hati ke ma'rifatullah. Apa maksud ma'rifatullah? Seolah-olah kita diawasi dan ditilik oleh Allah. Kita merasa diri kita dipandang oleh Allah. Kemanapun kita merasa diawasi oleh Allah. Itulah yang disebut dengan muraqabah. Kalau orang fikih, kiblat itu satu saja, kiblatnya Ka'bah. Itu orang fikih. Tapi kalau sudah naik sedikit ke makam tasawuf, kiblat itu menjadi 3. Kiblat mata ke sajadah, kiblat badan ke Ka'bah, kiblat hati ke ma'rifatullah. Begitu dia. Maka kalau orang sufi itu memandang banyak ke bawah, ke bawah banyak memandang. Malah orang-orang sufi tadi tak mau dia memandang ke atas, dia banyak memandang ke bawah. Sehingga dia banyak memandang ke jarinya, banyak memandang ke tumitnya. Ada yang memandang ke tumit itu sambil berjalan. Tak mau dia menganggap ke atas. Kenapa? Karena pandangan mata itu tetap bahawa kiblatnya adalah tempat sujud atau ke bawah. Begitu ni. Awak ndak, awak manu ya, dia nampak lah ya, ancak je lah, mandang lah, mau mandang lah. Begitu ni. Kemudian kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, jadi kalau sudah timbul cahaya-cahaya ma'rifat, maka timbul pula lah daripada hati kita bintang-bintang hikmah. Wa tattadahu lakal asrar, dan jelaslah bagi engkau rahasia-rahasia Allah, rahasia-rahasia malaikat wal malakut, wa yatayassaru laka minal ulum, dan akan mudah bagi engkau daripada ilmu-ilmu man tastahqir bihi, engkau berhajat dengan ilmu itu. Jadi kalau kita sudah dibukakan hijab kita oleh Allah, kita akan mudah menerima ilmu. Ilmu apapun, sepayah apapun ilmu, akan mudah kita untuk mendapatkan, karena kita sudah terbuka hijab kita dengan Allah. Wa hadzal ulumul muhdatsatu allati lam yakun laha dzikrun fi zamani sahabah radhiyallahu anhum wat tabi'in. Hadza wabillahi at-taufiq. Inilah dia. Jadi oleh karena itu, bersihkan hati kita, jangan sampai ria, jangan sampai sombong, jangan sampai angkuh dalam menuntut ilmu, karena itu menyebabkan rusak dan busuknya daripada hati kita. Kemudian penyakit rusaknya hati itu disebabkan karena cinta kepada dunia, bahawa cinta dunia itu adalah puncak daripada segala dosa. Maka ambillah dunia itu dengan sekadar ukurannya saja, maka kita akan terbantu dengan dunia. Tapi kalau dunia kita ambil untuk melebihi daripada kebutuhan hajat kita, maka kita akan sengsara hidup di dunia.
Untuk mencari nafkah, ada mencari nafkah itu dihukum dengan wajib, sebagaimana orang-orang mencari nafkah karena untuk menghidupkan anak dan istrinya, maka itu bagi dirinya hukumnya wajib. Dan ada hukum mencari nafkah itu sunnah apabila ia melebihkan untuk fakir miskin dan anak yatim serta orang alim. Dan ada mencari rezeki itu hukumnya mubah apabila dia sekedar ingin bermegah atau berhias dengannya, atau sampai kepada hukum mencari rezeki itu haram apabila dia sudah mengumpulkan harta dan dia ingin membangga-banggakan dengan harta yang ia kumpulkan. Dan apabila seseorang itu sudah selamat daripada beberapa penyakit tadi, maka ia akan sampai kepada taqwa qulub, taqwal batin, takwa daripada dalam. Orang yang sudah sampai ke takwa bagian daripada batin, maka akan terbuka rahasia-rahasianya dengan Allah, dan dia akan mudah untuk berhubungan dengan Allah. Itulah kesimpulan kajian kita pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadza wabillahi taufik. Ada pertanyaan, silakan. Kalau ada. Tidak ada. Mencari nafkah tadi sudah. Kita punya yang mencari nafkah kita, termasuk mencari nafkah wajib atau sunnah? Wajib. Maka kalau ingin sunnah mencari nafkah kita, lebihkan nafkah itu untuk fakir miskin. Lebihkan nafkah itu untuk fakir miskin, untuk anak yatim, lebihkan nafkah kita. Atau lebihkan nafkah kita juga untuk majlis ilmu, untuk ulama, lebihkan itu. Maka itu akan bisa membantu kita kepada kemaslahatan dengan Allah Jalla Jalaluh. Tak ada pertanyaan? Silakan. Hah? Apa itu? Aplikasi. Kalau kita baca pendapat ulama salaf, kemarin kita sampai hari ini kami masih mengaji dalam setiap Khamis subuh tu kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang disarah oleh Imam Muhajirin, namanya Misbahuz Zulam. Misbahuz Zulam syarah Bulughul Maram. Ulama hampir seluruhnya berpendapat hukumnya haram. Karena jual beli bi' ma'dum. Bi' ma'dum barang yang tidak nampak, barang yang dikejahili, maka ulama lebih banyak menghukum kepada hukum haram. Tapi ternyata keran itu dibuka oleh ulama kontemporer. Hari ini ulama kontemporer membolehkan dengan dalil, dengan alasan maslahah. Ada maslahah, ada kemudahan. Kita di sini barang ada di Surabaya, dikirim dari Surabaya. Malah kini ada COD pula lagi. Barang tiba baru dibayar. Jadi kebanyakan di jual beli makdum, jual beli majhul, pasti ada yang dirugikan. Pasti ada. Kadang tak sesuai nomor, kadang berbeda warna. Yang kita pilih warna putih, yang dikirimkannya warna krem. Yang kita pilih warna hitam, tapi yang dikirimnya warna coklat. Itu bagaimana? Ya bagaimana dengan jual beli kita saja sudah dilarang. Kita ingin melakukan, ya terimalah risikonya. Begitu. Saya ada berapa kali ini kena ini. Ya bagaimana lagi? Awak tahu je kajinya itu haram, tapi dia mengambil pendapat ulama ada yang membolehkan. Terkicu aja jadinya. Ada pendapat, kan banyak pendapat ulama muasir lah umumnya itu membolehkan itu. Tapi kita siap menanggung risiko. Nak nuntut ke mana? Nak dibalikkan tak mau. Nak dibalikkan butuh ongkir lagi. Jadi bagaimana konsekuensinya? Terima saja. Berdosa orang yang mengirim, berdosa kita pun yang berjual beli terkena dosa. Dah jelas itu dilarang wak karajon jo. Tapi dek pendapat ada yang membolehkan. Kita mengambil pendapat yang membolehkan tadi. Syekh tadi itulah yang menyelamatkan awak besok. Kalau Syekh Google itulah yang menyelamatkan besok. Gitu dia. Kalau itu jual beli daripada jual beli online. Baik, silakan. Tadi itu ya, kita memasarkan barang. Ada orang besar, kita beli di internet, di marketplace. Nanti di marketplace itu yang ngirim langsung orang yang beli itu
Oh gitu. Kemarin waktu ngaji di Bulughul Maram apa katanya? Boleh tak? Kalau seperti itu, ya orang tadi menerima, orang yang membeli memesan ke kita, kita membelikan. Jadi kita mengambil untung daripada jual beli, daripada jual beli ini kan, yang tidak apa-apa, boleh saja. Yang pembeli itu transfer duit ke kita, baru kita beli dengan duit itu ke marketplace. Oh gitu. Jadi tidak memakai uang kita langsung, berarti uang pembeli, uang penjual itu yang kita jadikan untuk berjual beli gitu. Untungnya langsung kita mengambilnya. Ada nanti hadis dalam Bulughul Maram dalam masalah itu gitu. Kemarin baru tentang masalah urbat ya. Kemarin tu urbat itu jual beli yang memakai uang DP di awal, itu dilarang oleh Rasulullah. Urbat namanya. Ya, kata salah urbat tu. Nah, Rasulullah SAW al-urbat. Nabi melarang seorang jual beli daripada jual beli yang memakai DP. Syaratnya kalau tak jadi maka DP hangus. Itu jual beli di sana, jual beli hukumnya haram. Atau jual beli dengan memakai calo katanya. Itu dalam hadis Bulughul Maram. Belum selesai kami mengkajinya kemarin. Jadi seperti contoh, seseorang yang membeli rumah, kemudian dia mengambil untung daripada itu. Ada hadisnya kemarin. Jadi dia mengambil untung daripada itu, dia kenakan kedua belahnya. Jadi dia ambil juga daripada si penjual, dia ambil juga daripada si pembeli untungnya. Padahal dia sekedar calo saja, mencarikan orang untuk menjualnya saja. Itu ada kemarin itu dalam kitab Bulughul Maram. Jadi boleh dia menerima ujrah upah, boleh, tapi daripada siapa? Daripada si penjual. Jadi kata penjual, engkau carikanlah orang pembeli rumah saya ni, nanti saya kasih engkau dapat fee-nya sekian. Itu boleh. Tapi ketika terjadinya transaksi nanti, ke penjual dia ambil, ke pembeli pun juga dia ambil, itu baru hukumnya haram, tak boleh. Kami sedang mengkaji bab tentang jual beli itu dalam kitab Bulughul Maram. Sudah sampai kepada hadis tentang urbat itu kemarin. Baik, ada yang lain silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, bagi agamanya, dengan itu dia bisa salat. Dengan dia mencari nafkah, dia terbeli dia kain sarung. Dengan dia mencari rezeki, terbeli dia mukennah untuk istrinya. Alat-alat untuk salat kan untuk agama itu. Atau dengan dia mencari nafkah, dia bisa menafkahkan anaknya untuk sekolah pesantren, untuk agama. Atau dengan dia berusaha, dia pun bisa berdakwah, berjalan ke mana-mana untuk agama. Wajib berni. Itu nih. Misalnya ada orang pinjam uang kita, misalnya langsung kita, bisa kita pinjamkan. Apa kalau kita pinjamkan 10 juta atau kita sedekahkan misalnya 1 juta buat dia? Mana yang boleh? Tak dapat saya, kalau yang saya tahu saya itu lomak juga kan. Pinjam seperti mojok pinjam ke Pak Adam ke kan, pinjam piti 10 juta nyagi 9 juta ada piti kan. Tak jumpa kita kaedah seperti itu. Yang setahu kita justru disunahkan mengembalikan melebihi daripada pinjaman. Jadi umpamanya kita meminjamkan uang, Pak Adam saya pinjamkan uang 10 juta. Nanti Pak Adam membayar ke saya, Pak Adam lebihkan daripada 10 juta. Itu sunnah hukumnya itu. Sunnah hukumnya. Jadi dilebihkan umpamanya 11 juta mengembalikan ke saya. Itu sunnah hukumnya. Atau melebihkan kepada saya agak 10 juta 500 umpamanya. Itu sunnah ini. Sunnah kalau tidak disyaratkan. Tapi kalau disyaratkan hukumnya haram, riba tu. Okeylah, saya pinjamkan Pak Adam uang tapi nanti balikkan ke saya 10 juta 500 ya, tu haram hukumnya itu. Tapi kita pinjamkan dia kemudian dibalikkan dengan agak lebih, memang itu sunnah. Disunahkan membayar hutang itu dengan melebihkan. Itu hukumnya sunnah. Tapi kalau yang seperti kebalikan tadi tak dapat pula saya dalam kajian kita itu. Gitu. Jadi ada kawan minjam piti kepada kita. Ustaz pinjam duit 10 juta Ustaz.
Apakah afdalnya kita memberikannya lebih daripada 10 juta itu kita anggap itu sedekah? Tidak jumpa kita. Tapi nanti kalau tidak terbayar oleh dia, terpaksalah kita ikhlaskan, ambil je lah agak 1 juta kata kita. Itu begitu. Khair, ada lagi? Tak ada. Alhamdulillah. Apa? Misalnya kalau kita di tiap suku menghindari teman-teman yang kita sampingan dengan teman-teman yang tidak kunut. Kadang kita kan kunut, mereka tidak kunut, muncul di hati ini sombong betul mereka. Jadi kita hindari dan setiap suku itu tidak bersampingan dengan mereka. Apakah itu kita bisa? Iyalah, termasuklah, karena rusak hati kita dengan dia tak berkunut, kita di sampingnya, kita hindari daripada dia. Tujuan kita menghindar daripada dia tadi kan kekhawatiran kita nanti rusak pula hati kita dengan dia. Santai saja, solat aja di samping dia, nanti imam berkunut, Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin. Macam tu. Memang Wahabi ni heran juga gitu. Imam membaca kunut nak diaminkannya. Imam membaca doa sedang dalam solat nak diaminkan. Tak pula menampung tangan. Karena memang agak apa kita kadang ada anak-anak tu di samping kita. Saya ada di Baitul Muktamar, anak-anak di samping itu. Imam kunut dia tak berkunut. Tu gawat itu tu. Sejelas tu orang berdoa, amin. Menurut kami kunut tu bid'ah ustaz. Ya. Walaupun itu bagian daripada khilafiyah ulama, tapi setidaknya kan sudah jelas bahawa mazhabnya makmum adalah mazhab imamnya. Jadi imam berkunut pula lah kita. Itu aja pakai kaedah jelas ini. Hadza wabillahi at-taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه